Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dendi Hardianto. Dan di channel kali ini gue akan ngebahas salah satu topik tentang marketing, khususnya yang terkait dengan psikologi marketing. Nah, ada satu konsep marketing yang menarik yang disebut dengan decoy effect. Nah, decoy effect ini salah satu bagian dari lini marketing, yaitu psikologi marketing. Nah, apa decoy effect ya, dan bagaimana ini berdampak terhadap penjualan, kita akan bahas via blog ya. Jadi ini gue sempat tulis tentang decoy effect di blog gue, spotbisnis.com. Kita akan bahas dan kita akan bedah melalui blog tersebut ya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu tentang blognya, silahkan searching aja atau langsung aja ketik di URL-nya spotbisnis.com. Nah, sini kita langsung ke decoy effect. Ini ada di menu marketing ya, teman-teman. Jadi kan psikologi marketing yang meningkatkan omset. Nah, kalau kita bicara definisi ya, teman bisa di sini ya, decoy effect adalah satu teknik psikologi marketing yang bertujuan untuk membuat customer membeli produk yang paling mahal gitu ya. Jadi kalau kita ada beberapa variasi produk, dengan sistem decoy effect, si market ini akan dengan mudah memilih barang yang lebih mahal. Padahal di situ ada barang yang lebih murah. Itu. Nah, kenapa kemudian bisa dilakukan? Karena ada pihak ketiga atau barang yang ketiga yang sebenarnya tidak ada artinya. Itu. Dia diletakkan emang bukan untuk dijual, tapi untuk mempengaruhi, membuat psikologi customer pada akhirnya memilih barang yang lebih mahal. Bagaimana caranya? Contohnya gini, teman-teman. Misal, ketika kalian datang ke sebuah bioskop, ya, ingat ya, kalian datang ke sebuah bioskop. Kemudian dihadirkan dua variasi harga dari sebuah popcorn. Ya kalian kan kalau datang ke bioskop kan biasanya mungkin nggak asik ya kalau nggak ada popcorn ya, apalagi kalau filmnya 2 jam 2,5 jam gitu ya. Nah, pengen beli popcorn nih, dihadirkan dua variasi harga, satu 30.000, satu lagi 70.000 gitu ya. Nah, kalau secara rasional ya, kalian pasti akan memilih harga berapa? Kira-kira berapa? Ya, pasti akan milih yang 30.000. Ya enggak, kenapa? Karena pada dasarnya orang lebih suka memilih barang dengan harga yang murah. Ya, nggak munafik juga. Iya, pasti milih yang lebih murah gitu ya. Nah, sekarang misalkan ada popcorn yang medium dengan harga 65.000. Ya. Nah, sekarang jadi ada 30.000, ada 65.000, ada 70.000. Pertanyaan gua, kalian akan pilih yang mana? Ya. Nah, sekarang secara psikologis gue yakin kalian akan pilih 70.000. Dan berdasarkan penelitian, berdasarkan praktek di lapangan, memang ini banyak terjadi khususnya di bioskop-bioskop yang menawarkan popcorn. Kebanyakan memilih akhirnya beli yang 70.000. Kenapa? Satu, harganya beda tipis ya. Yang medium 65.000, sedangkan yang big tadi berapa? 70.000. Mana sih 70.000? Beda berapa? Beda cuma 5.000 doang gitu ya. Jadi orang kan mikir, 5.000 doang ya, sekarang aja biar 70.000, ngapain beli medium gitu kan. Nah, akhirnya yang paling banyak terbeli adalah yang tadi, yang 70.000 tadi gitu. Terlebih ya karena waktunya 2,5 jam filmnya, jadinya dia pikir ya mungkin popcorn yang banyak akan lebih membuat dia tenang di bioskop ya, ketimbang gelisah kan nggak ada makanan gitu kan. Akhirnya belinya 70.000 gitu. Nah, itu contoh decoy effect. Jadi sebenarnya medium itu emang nggak dimaksudkan untuk dijual. Produk varian medium itu nggak dimaksudkan untuk dijual, tapi untuk mengecoh orang supaya beli yang 70.000 bukannya 65.000. Nah, kemudian ada lagi nih riset The Economist tentang decoy effect gitu ya. Jadi ada dua produk awalnya ya, print plus digital sama digital ya. Print plus digital ini harganya $125.
kan. Kemudian kalau digital doang itu $59. Hasilnya berapa? Hasilnya ya milih print plus digital 32, yang milih digital 68. Alhasil total revenue 8.012. Kemudian hadir nih ya, kita pakai decoy effect, tak, pihak ketiga ya. Dihadirkan ada varian produk print doang. Print harganya $125, print plus digital harganya $125, digital dong harganya $59. Pertanyaannya, orang akan pilih yang mana? Secara nggak langsung orang akan milih yang print plus digital. Kenapa? Karena harga sama aja. Uang print dong $125, print plus digital $125 sama aja, tapi fasilitasnya beda. Nah, secara logika orang akan milih yang print plus digital $125 gitu. Nah, alhasil akan lebih banyak orang milih yang print plus digital. Kalau sebelumnya dia cuma milih 32, yang digital 68, sekarang berubah ya. Berubah, yang di print plus digital lebih banyak 84 dan digital 16 yang beli. Hasil revenue-nya itu $11.444. Besar ya, sekitar berapa nih? 8.000 ke 11 berarti sekitar $3.000 perbedaan revenue-nya. Sangat besar. Mengapa demikian? Karena ada efek decoy, efek di mana dia menghadirkan satu varian yang sebenarnya nggak penting, tapi ini untuk mengecoh bahwa lo bisa lebih worth keluar $125 ya dengan membeli varian print plus digital gitu. Jadi orang nggak usah ngelihat yang digitalnya, nggak usah lihat yang lebih murah, dia melihat yang lebih menguntungkan. Ya menguntungkan yang print plus digital. Hasil print plus digital yang dipilih lebih banyak gitu. Padahal kalau nggak ada decoy, yang digital yang paling banyak dibeli karena harganya lebih murah. Tapi ketika ada decoy, orang akan lebih memilih yang mana yang paling bermanfaat buat dia, yang mana yang paling menguntungkan, padahal dia sedang dikecoh sama efek dari decoy tersebut gitu. Nah, ini yang kemudian sering dijalankan oleh berbagai macam pebisnis dengan konsep decoy effect. Memang dia tujuannya bukan untuk si produk ini tuh dibeli. Misalkan nih mengunculkan produk print, varian print doang, dengan tujuan memang bukan untuk dibeli, tapi untuk mengecoh ya. Begitupun dengan tadi kasus mana tadi itu ya, kasus popcorn tadi ya. Kasus popcorn memang bukan untuk dibeli yang varian mediumnya, mana tadi. Nah, bukan untuk dibeli yang varian medium, tapi untuk mengecoh orang buat beli yang big size ketimbang yang medium size ataupun yang small size tadi. Oke, nah itu teman-teman semua penjelasan tentang decoy effect. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman terapkan, silakan ke bisnis supaya nantinya bisnis teman-teman bisa mendapatkan revenue lebih besar. Ya, tapi lagi-lagi tergantung bagaimana teman-teman mengkondisikan market teman-teman supaya psikologinya benar-benar terbawa dan ingin membeli produk yang teman-teman jual. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Bunyikan tombol lonceng supaya setiap ada video yang baru teman-teman dapat notifikasinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.